Mulai Bapak Ibu. Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jebul Suroso selaku Rektor Tegal Muhammadiyah University, yang kami hormati Wakil Rektor Tegal Muhammadiyah University, yang kami hormati dosen, staf, dan jajaran Tegal Muhammadiyah University. Dan yang kami banggakan para tamu undangan yang tak bisa disebutkan satu persatu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara Baitul Arqam, pimpinan dan dosen Tegal Muhammadiyah University. Tak lupa, salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelum kita memulai acara, perkenalkan saya Syarafina Hilda Nabila selaku pembawa acara yang akan membimbing acara ini. Izinkan saya membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, penyerahan peserta MOT. Acara keenam, penutupan. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka pada acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Nais Labibah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin dimohon persilakan duduk kembali. Acara yang keempat yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan. Marilah kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan acara Baitul Arqam oleh Bapak Profesor Dr. Jebul Suroso selaku Rektor Tegal Muhammadiyah University. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa diterima, Mbak. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Tegal, Tegal Muhammadiyah University. Hadir di sini relatif lengkap, kelihatan Pak Bukhori di situ, kemudian Pak Dimas, Pak Arif. Terima kasih Bapak-Bapak BPH yang berkenan hadir, dan saya khusus ini mohon maaf kepada jajaran BPH karena tidak membersamai secara langsung di lokasi. Bukan kesengajaan, tetapi memang ini sudah di Jogja. Tadi bertemu dengan tamunya Prof. Haidar karena diarahkan harus menemui beliau. Diperintah oleh Pak Ketum melalui sekretarisnya, nggak mungkin saya menolak. Kemudian nanti menuju ke Surabaya untuk acara di Surabaya. Sehingga yang sudah dijadwalkan mesti hadir di Tegal, saya tidak bisa hadir. Kepada jajaran BPH dan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati para Deputi TMU, Deputi 1 Pak Teguh, Deputi 2 Pak Kamaludin. Saya menyampaikan terima kasih sudah menyiapkan acara dengan sangat baik. Kemudian terkhusus bagian SDM dan AIK, Bapak Ustadz Nur Rohman. Pak Nur Rohman, terima kasih. Ini Muhammadiyahnya kalau dibelah ini sang surya di dadanya. Pak Nur Rohman adalah gawang penguat AIK di Tegal Muhammadiyah University bersama dengan teman-teman semua. Yang saya hormati segenap pejabat struktural, para dosen, pegawai, segenap undangan dari PDM, PCM yang hadir barangkali, segenap instruktur, saya mohon maaf tadi belum menyebut, dari MPKSDI, terima kasih hadir pada kesempatan kali ini untuk acara Baitul Arqam di Tegal Muhammadiyah University. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di awal kita memanjatkan puji syukur atas karunia yang tercurah kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Bersolawat untuk baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah termasuk kita saat ini bergerak di Persyarikatan Muhammadiyah, lebih khusus lagi kita saat ini berada di AUM Tegal Muhammadiyah University. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman sekalian, semangat kita di amal usaha Muhammadiyah adalah bersama-sama dengan persyarikatan untuk bisa mewujudkan tujuan persyarikatan. Sehingga harapan besar dari kita semua adalah amal usaha Muhammadiyah, dalam hal ini Tegal Muhammadiyah University, ke depan akan maju, semakin maju, berkembang. Di sisi lain, seiring dengan itu, maka Persyarikatan Muhammadiyah juga maju berkembang. Artinya, AUM maju bersama dengan persyarikatan. Persyarikatan kita organnya banyak, mulai dari unit
pendukungnya, ortomnya, kemudian pimpinan mulai daerah, cabang, dan ranting. Semua kita upayakan untuk berkolaborasi agar maju. Dalam perspektif kita selaku pengelola amal usaha dan lebih khusus TMU, maka harapan besar dari kita adalah supaya kita semakin kuat kolaborasinya dengan persyarikatan. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan untuk refreshing, untuk bisa ngecas tingkat kemuhamadiyahan kita, tingkat kepatuhan kita, dan semangat kita untuk membesarkan kaum, untuk membesarkan persyarikatan. Karena kalau saya katakan perusahaan, maka perusahaan kita dimiliki oleh Muhammadiyah. Maka saya selalu katakan, ketika Muhammadiyah memanggil, ya kita wajib datang. Ketika Muhammadiyah yang meminta, maka kita harus berikan. Ketika Muhammadiyah perlu sesuatu, maka Aum adalah berada di garda terdepan. Ini yang patut untuk kita tanamkan dalam benak kita. Termasuk, mohon maaf, keberadaan saya, teman-teman sekalian di TMU saat ini, itu adalah karena Muhammadiyah. Maka kita bergerak untuk kepentingan dakwah persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karenanya kita wajib akur, silaturahmi terjaga, dan terus mengembangkan amal usaha persyarikatan. Pak Nur Rohman, BPH, Bapak sekalian, izin karena mungkin saya tidak bisa mengisi materi di waktu berikutnya. Mudah-mudahan di sesi yang akan datang, karena acaranya kan hari ini dan besok, maka saya spill sedikit arahan saya untuk teman-teman peserta. Ini bukan untuk BPH, bukan untuk para ulama yang top, tetapi untuk teman-teman saya sesama yang sedang menjalankan tugas di Tegal Muhammadiyah University. Saya perlu sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa semangat kita membesarkan persyarikatan adalah melalui upaya keras membesarkan Aum. Dengan bekerja yang semaksimal dan seoptimal mungkin yang harus kita lakukan. Saya mencoba mencermati Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Izinkan saya membaca, mudah-mudahan tidak keliru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa quli malu fasyayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasatarudduna illa alimil ghaib wassahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Permintaan Allah melalui Al-Quran adalah supaya kita bekerja. Dan kalau rektor tidak mengawasi, BPH tidak melihat, maka Allah melihat pekerjaan kita. Rasul kita melihat pekerjaan kita. Maka ketika bekerja ada 3 semangat. Yang pertama tentu niat dipastikan bagus karena Allah. Yang kedua bersungguh-sungguh karena kita malu. Yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, melihat hasil pekerjaan kita. Harus sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah hasilnya harus bagus. Jadi orang mukmin ketika mereka itu bekerja dengan sungguh-sungguh,
maka itu bagian dari menjalankan perintah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan hanya nanti dilihat di dunia, tetapi Allah yang menguasai alam gaib, ya. Allah yang menguasai yang kita tidak tahu dan yang kita tahu, dia nanti akan bertemu dengan kita, akan melehakan Pak Jebul kerjanya gimana, Pak Kamal gimana, teman-teman gimana. Ya. Dengan segala keterbatasan, mari kita semakin meningkatkan kinerja kita di AUM untuk support keberhasilan. Saya teringat juga dengan hadis dari Tobroni, ya, yang kurang lebih redaksinya adalah sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila bekerja, dia mengerjakannya secara itqon. Ini Ustadz Arif mungkin lebih menerjemahkan itqon, profesional. Kalau saya melihat profesional itu juga paling tidak ada 3 aspek. Yang pertama adalah pemikiran yang dimulai dari akhirnya. Artinya adalah tujuannya apa, goalnya apa, maka inna malu biniat di situ muncul. Niat kita untuk mencapai ke sana. Yang pertama. Maka harus kita betul-betul luruskan niat kita. Bekerja adalah ibadah. Membesarkan AUM adalah ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah ibadah. Maka pada setiap yang kita lakukan, hasil pekerjaannya, Allah nilai itu baik, penghargaannya seberapapun, keberkahan akan muncul di situ. Barangkali gaji kita masih 2 juta, 3 juta, 1 juta, bahkan menurut hitungan matematik belum cukup. Tetapi kok keluarga kita tidak ada yang sakit. Nah, kalau kita punya tanggungan hutang kok setiap ada kita harus ngangsur kok cukup. Setiap kita akan menguliahkan anak kok kita cukup. Apalagi ke depan ketika kita sudah mendharma baktikan diri di TMU, anak-anak kita kuliahnya di TMU dan digratiskan. Ini adalah berkah. Kan sama, konglomerat pun mereka mencari hidup kan untuk memenuhi kebutuhannya. Memang sebagian untuk menumpuk hartanya. Nah, kita setiap datang ke masjid Jumatan tetap bisa infak, tetap bisa sodako, bisa kondangan, bisa kurban. Padahal pendapatan kita dihitung secara matematik mungkin belum besar. Inilah mungkin karena Allah, bukan mungkin, tetapi inilah karena Allah melihat kita, maka dia turunkanlah rizki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti juga Allah telah berfirman bahwa orang yang bertakwa akan dimudahkan jalannya, jalan rizkinya dari berbagai arah. Dan yang bertawakal itu juga akan dibukakan pintu-pintu kemudahan. Didatangkan rizki yang dari sumber yang kita tidak tahu, tidak kita sangka. Yang pertama adalah dari niatnya, yang kedua adalah profesional itu bekerjanya sungguh-sungguh. Saya selalu tekankan, mari datang ke kampus. Selalu berada di kampus sampai tugas selesai. Dan pulang dari kampus setelah tugas terlaksana dengan tuntas di hari itu. Ini terus kita lakukan, spirit ini, mudah-mudahan kita nanti akan bisa membangkitkan AUM kita menjadi bagus. Dan yang terakhir adalah orientasi kita bagaimanapun adalah output dan outcome. Profesional itu ukuran terakhirnya adalah outputnya apa, bekerja apa hasilnya, ukurannya apa. Kita alhamdulillah Pak BPH ya di hari ini, di tahun ini TMU sudah mulai mahasiswanya bertumbuh. Mudah-mudahan nanti keuangannya bertumbuh. Mudah-mudahan dosennya nanti semakin bisa sejahtera. Ini adalah salah satu ukuran kita. Secara akademik, akreditasi program studinya nanti semakin baik. Dari yang baik menjadi sangat baik dan unggul. Dari prodi yang awalnya hanya S1, misal farmasi, nanti kita bisa memiliki profesi farmasi. Ya. Dari jumlah mahasiswa juga semakin bertumbuh, artinya rekognisi pengakuan masyarakat semakin baik. Ini output dan outcome-nya. Nanti ada guru besar dari TMU, nanti ada lektor kepala, jumlah doktornya bertambah. Ini bagian kerja-kerja kita. Nah, ini bisa diwujudkan
dengan semangat bersama, dengan kerja bersama dan akur serta rukun. Oleh karenanya di akhir untuk bisa mewujudkan 3 profesionalisme kerja, maka pastikan tempat kerja kita menyenangkan, menggembirakan. Tempat kerja kita adalah tempat terbaik yang saat ini ada kita jalani. Kita tidak berandai-andai untuk ke tempat lain. Yakinlah ini adalah terbaik. Kalau di sini ketemu konflik, datanglah ke belahan dunia manapun, pasti ada konflik. Yang perlu kita lakukan adalah tujuan kita apa? Dosen. Nggak usahlah memperbesar konflik. Dosen, nggak usahlah bercita-cita jadi rektor. Gitu kan. Tapi kalau ditugaskan jadi rektor, siap. Nggak usahlah bercita-cita menjadi apa? Dekan. Karena kalau cita-citanya itu nanti akan menjadi sangat sempit gerakan kita. Bercita-cita telah jadi guru besar. Bangun tidur 500.000 kata guru besar itu. Baru nguap, kiyip-kiyip udah ada 500.000 gitu kan. Kemudian bisa meneliti lebih banyak. Bisa terkoneksi ke banyak. Nanti mungkin akan diberikan amanah seperti itu. Ini yang teman-teman sekalian, Bapak sekalian saya berharap, nah melalui Baitul Arkom ini, nanti para fasilitator, trainer, para sesepuh kita, tokoh-tokoh kita akan memberikan masukan kepada kita, kita terima, kita jadikan itu sebagai bahan bagi kita untuk semakin menguatkan pengabdian kita di Aum dan di Persyarikatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf tidak hadir secara langsung dan ini saya jadi agak panjang menyampaikan sekaligus sebagai pengganti karena saya harus mengisi tentang etos kerja. Namun demikian Pak Nur Rohman nanti bisa disambung itu oleh Mas Kamal, ini kan Ustadz juga di PDM. Nah, kemudian atau Pak Dimas, Pak Arief, boleh nanti tentang etos kerja dan lain-lain dikuatkan di situ. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan untuk seremonial penyerahan serah terima peserta mohon nanti dengan deputi atau petugas yang ada di kampus. Saya kira demikian kurang lebih mohon maaf. Nasru minallah fatung qorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Jepul Suroso atas sambutannya sekaligus pembukaan acara. Selanjutnya memasuki acara yang kelima, yaitu penyerahan MOT. Penyerahan peserta diwakili oleh BPH kepada MOT. Kepadanya kami persilahkan. Tuh. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita dari Badan Pembina Harian Tegal Muhammadiyah University menyerahkan peserta untuk Baitul Arkom pimpinan dan dosen Tegal Muhammadiyah University kepada instruktur Baitul Arkom. Insya Allah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin.
Terima kasih kami ucapkan semoga atas penyerahan secara simbolis ini acara Baitul Arqam berjalan dengan lancar dan barokah. Amin. Tibalah di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya kepada hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Nasrum minallahi fathun qarib wallahu muwafiq ila aqwamin thoriq. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kombinasi ya Pak, Pak Dimas. Pak Nur Rohman ini, anu. Baik, monggo dilanjut Bapak Ibu. Assalamualaikum. Kok ada